Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAU USD dan memang di sini kalau kita perhatikan dia berhasil pullback dari harga kurang lebih 1617 sampai ke harga 1680 ya penutupannya. Nah, kemarin itu saya sudah katakan ya kalau dia breakout dari 1637 sampai 1640 ini kan strukturnya dia. Dia itu akan naik ke atas. Ya, prediksi kita sih kemarin sampai 16.666 ya. Dengan tertinggi itu ada di sini 1670, 1675. Ternyata harga itu lanjut naik sampai ke 1680.56. Bahkan tertinggi ini sih kalau kita perhatikan memang di 1681 poin berapa? 1681.6 ya di sini ya. Lalu kalau kita lihat lagi memang 1617 ini menjadi area support kuatnya dia dan memang bisa jadi support tahunan di tahun 2022 ini. Karena memang belum ditembus sama dia. Jadi ini harus kita ingat juga nih 1617 ini. Nah, 1680 itu kan kita tahu tuh ada resisten kuat ya di sana ya. Karena memang itu adalah SNR tahunan juga. Jadi kalau misalkan harga masih belum bisa break dari 1680 ini, kemungkinan besarnya itu masih akan turun kembali gitu. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Tapi kalau kita lihat memang dia itu udah close di atas 1680 atau lebih tepatnya itu di 1685 ya. 1680.56. Nah, ini kalau kita lihat memang dia sudah breakout dari 1680, cuma breakout tipis sekali. Jadi chance-nya itu kalau kita perhatikan Senin nanti ya. Kalau Senin nanti sih karena dia sudah naik juga lebih dari 3% atau 3% kurang dikit. Jadi kemungkinan besar sih dia akan koreksi dulu kembali ke bawah. Koreksinya itu kurang lebih nanti ke 16.666 area sini. Baru dia lanjut naik ke atas. Nah, itu kalau misalkan kita lihat dari si gerakan SNR-nya ya. Nah, untuk area sini kita hapus saja. Jadi, saya ingin mengajak kalian juga untuk coba buat mapping, menyusun mapping untuk XAUUSD ini. Nah, di sini kita hapus-hapusin dulu. Oke, sebentar. Ini kita hapus dulu yang sebelah sini. Ini kita sisain. Ini nggak usah. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Jadi memang walaupun kemarin newsnya itu sempat bagus ya NFP-nya untuk si DXY, tapi DXY itu hanya mampu untuk naik sedikit aja. Kalau kita perhatikan kemarin itu. Ya, dia cuma mampu naik sedikit, kemudian dia langsung lanjut turun lagi ke bawah. Nah, itu sebenarnya sih kalau saya perhatikan memang si dolar ini juga sudah jenuh beli ya. Jadi memang orang-orang itu akan lebih memilih harga rendah lagi ya, contohnya itu emas untuk dibeli. Jadi memang wajar sih kalau misalkan si emas ini naik. Karena memang secara harga emas itu lebih rendah daripada si dolar itu sendiri. Nah, dolar itu kan harga sudah tinggi. Jadi memang cenderung lebih banyak orang yang akan membeli emas untuk saat ini. Nanti ketika harga emas sudah mulai naik lagi, nah kalau misalkan ada big news dan good news untuk dolar, baru mereka akan menjual emas lalu kemudian membeli dolar kembali. Karena kan dolar pasti akan turunkan harganya. Untuk saat ini dolar itu ada di harga 110.78, ya ini yang kita pernah tandain juga untuk area supportnya. Nah, support ini sebenarnya bukan support yang cukup kuat kalau kita lihat memang. Karena memang ini area support juga yang waktu itu kalau kita sebut-sebut ya 110 ini support di tanggal 29 Oktober 2022. Sekarang itu ada di tanggal 5 November 2022. Nah, kemarin kalau kita lihat lagi yang ada good supportnya itu ya. Yang ada good supportnya itu daerah sini. Ya, 109. Jadi memang masih cukup jauh perjalanannya. Tapi kalau kita lihat dia karena dia udah turun lagi ke bawah, ya jadi yang harus kita perhatikan itu adalah support yang sebelah sini. 110.3. Karena kalau misalkan chartnya turun lagi ke bawah ini, yang tembus sini, maka dia break dari trend line-nya dia. Kalau dia mau sentuh ke 109 lagi ya, dia break trend line artinya secara daily sama weekly trend line-nya dia itu sudah rusak gitu. Tapi itu masih belum di break, jadi memang potensi itu masih uptrend. Nah, kita balik lagi ke XAU. Kalau ada XAU USD, kita lihat dulu di time frame weekly. Ya, kita lihat weekly-nya dulu. Di sini oke, secara weekly memang masih cukup bagus downtrendnya. Karena dia minimal itu kalau kita perhatikan harus bisa break dari 1705 seperti yang saya bilang kemarin ya. 1705 itu harus di break. Karena itu adalah area supportnya dia. Sorry, ini adalah support, ini jadi sekarang ini jadi area resistennya dia.
Maka dari itu memang minimal dia kalau mau break struktur itu harus di 1705 ini baru bisa dikatakan uptrend kalau untuk weekly-nya. Sedangkan kalau untuk support seperti yang kita tahu 1617, kemudian untuk support di candlestick-nya itu ada 1645 ya. Karena kalau kita lihat 1645 itu agak susah ditembus ya untuk body candle-nya. Dia sempat closing di bawah, ternyata dia naik ke atas penutupannya ya di body candlestick ini. Oke, itu untuk weekly. Kemudian kalau weekly tadi supportnya udah kita sebutin juga 1620 sampai 1600 ya. Sampai 168, 1580 juga ada. Kemudian kalau untuk resisten weekly itu 1705, 1680, ya 1680, kemudian 1695. Sini ada lagi 1695 itu kurang lebih di sini untuk resisten weekly. Sebenarnya ini masuk ke dalam kategori minor resisten di weekly. Tapi kalau untuk primary resisten itu kalau saya perhatikan memang ada di 1705-nya. Nah, kalau next resistennya kita di sini 1730. Nah, itu untuk weekly-nya. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk daily. Kalau untuk daily memang di sini secara tren ya. Kalau kita lihat di sini secara tren, untuk daily masih downtrend. Ya, di sini kita lihat masih cukup downtrend untuk daily-nya. Jadi kalau kita lihat memang belum ada penembusan dari si tren lainnya ya karena di sini satu. Jadi memang hitungannya itu dia lagi coba untuk menembus tren line ini kalau kita lihat. Nah, dia lagi coba tembus. Maka 1680 ini penentuan. Kalau dia break out dari sini, berarti dia pertama-tama itu sudah break dari trend line-nya dia dulu. Tapi kalau secara struktur harga untuk daily-nya di sini sudah berubah. Nah, karena kenapa dia sudah tutup di atas struktur harga turun ini. Tinggal ditunggu nih, dia mau break trendline atau tidak gitu. Tapi kalau dia belum bisa break trendline, berarti kemungkinan nanti yang saya bilang dia akan potensi retest dulu ke 1666, baru lanjut naik lagi untuk break trendline. Karena ini adalah area resisten di daily-nya dia gitu. Ini resisten daily-nya dia, maka itu penting untuk kita perhatikan. Begitu. Nah, kemudian kalau untuk 4 jam memang secara harga itu di sini ya. Itu tadi kita udah bahas daily, sekarang kita bahas 4 jam. Nah, kalau untuk 4 jam ini tetap ya kita harus perhatikan 1644, 1666 ini sampai poin 98. Kemudian kita juga harus perhatikan area resisten 1693, 1690 ya. Tapi lebih tepatnya di 1695 sih kalau kita lihat di sini karena ini ada area SNR-nya dia juga di sini satu. Kemudian di sini juga masih ada beberapa SNR lagi 1705 itu yang kita bedain sendiri ya. Nah, kalau udah berada di luar trendline ini ya misalkan nih dia breakout nih. Dia breakout trendline kemudian dia close di sini ya dia masih potensi untuk retest ke 1680 lagi baru dia lanjut naik ke 1730 begitu. Nah, dia kalau gagal break dari trend ini atau dia belum break dari trend line ini kalau kita lihat memang di 4 jam sudah break ya, tapi di daily tadi kayaknya belum break gitu. Coba kita lihat lagi di daily. Nah, di daily itu dia sebenarnya lagi di tengah-tengah kalau kita perhatikan. Ya, dia di tengah-tengah trend lainnya. Jadi memang masih butuh konfirmasi untuk hari Seninnya nanti. Nah, kalau di 4 jam ini, misalkan dia belum break dari 1680, ya 1680 ini, atau dia belum break trend line, lalu dia break out dari 1666, berarti nanti kemungkinan besar dia akan retest ke 1647 kembali. Karena ini ada area supportnya dia juga di sini. Tapi kalau secara trend memang sudah berubah ya. Karena dia udah close di sini. Satu, ini paling penting close di sini, struktur harga sudah rusak duluan. Tapi secara trendline itu masih belum dirusak. Jadi penentuan itu hari Senin sama minggu depan dia merusak trendline atau enggak. Jadi kalau misalkan minggu depan dia merusak trendline, dia potensi untuk naik ke 1730 atau 1700 lagi. Ya dengan harga segitu di area resisten yang ada di sini 1725 sampai 1730. Nah, ini resistennya dia. Pokoknya ini zone kita juga untuk memanfaatkan short sell karena ini cukup tinggi ya di sini ya. Begitu. Kalau untuk DXY sendiri ya misalkan si XAUUSD mau turun, mau naik, berarti DXY minimal harus bisa break juga nih dari 110 ini. 110 sama 109 baru si XAUUSD itu bisa lanjut untuk naik. Tapi kalau misalkan selama DXY masih ketahan di garis trendline ini yang kita perhatikan ya. Trendline ini kemudian trendline ini
Nah, itu agak susah untuk si XAUUSD naik. Kemungkinan sih cuma sampai 1690 kalau misalkan dia belum bisa break dari sini gitu. Tapi kalau misalkan dia break trendline ini, maka XAUUSD bisa balik lagi ke harga 1700 begitu. Karena kalau kita perhatikan memang ini adalah trendline juga dari si DXY yang masih belum bisa di break out sama harga itu sendiri. Nah, kemarin kita juga sempat membahas ya beberapa skenario. Kalau misalkan dia break dari engulfing weekly-nya dia, kurang lebih 1919, 1920 ya kan. Tapi kan ini masih belum. Ini dia turunnya soalnya ke bawah gitu. Oke. Jadi mungkin sekian sih penjelasan dari saya mengenai XAUUSD ini. Itu juga penjelasan mengenai DXY. Jadi hari Senin itu penentuan dia mau break trend line-nya atau tidak. Karena secara struktur dia sudah di break di daily-nya sama 4 jam itu juga dia di break. Oke. Jadi harapan saya dengan ada video ini kita bisa saling belajar juga, saling menambah wawasan dan juga pengetahuan untuk trading kita di hari Senin sama minggu depan nanti. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.